Jangan sampai berlarut yang nantinya memungkinkan menjalar menjadi masalah yang lebih besar. Kita tahu Ketum PBNU menghendaki penanganan kasus ini jangan sampai berlarut-larut, khawatir kalau berlarut-larut nanti malah tambah persoalannya. Kami akan kasih shock terangan tinggi nanti. Bubarkan! Mereka masuk kampung kita, usir. Pencarian kasarnya terhadap para pelaku kiranya tidak terlalu susah ya. Mulai dari plat nomor, jaket yang dipakai, dan berbagai macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Rahayu dan salam persaudaraan dari kami Ara9 Channel. Kembali saya akan menginformasikan perkembangan peristiwa yang terjadi di Karawang pada Sabtu malam kemarin. Sebagaimana yang telah Anda saksikan, insya Allah bahwa terjadi penghadangan dan tindak kekerasan terhadap rombongan kiai yang sekaligus juga di sana menjadi korban banser dan seorang santri serta mobil kiai yang ditumpangi oleh kiai dan juga Tubagus Nur Fadil remek. Informasi yang akan kami sampaikan adalah pemberitaan dari situs berita Detik News. Diinformasikan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum PBNU telah berbicara mengenai hal ini. Dalam kutipan langsungnya diinformasikan, tadi saya sudah sempat melakukan rapat juga secara virtual dengan PWNU Jawa Barat, PCNU Karawang, dan Bekasi. Kami sudah mendapatkan gambaran tentang persoalannya dan perkembangan kasusnya, kata Gus Yahya dilansir Detik Jatim Selasa 13 Agustus 2024. Jangan sampai berlarut yang nantinya memungkinkan menjalar menjadi masalah yang lebih besar. Kita tahu sekarang suasananya juga di bawah ini memang agak problematis. Sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara luas. Ini titik poinnya ya para pemirsa sekalian. Bahwa Ketum PBNU menghendaki penanganan kasus ini jangan sampai berlarut-larut, khawatir kalau berlarut-larut nanti malah tambah persoalannya, malah meluas karena persoalan sedang tidak baik-baik saja. Dan mari kita kawal bersama persoalan ini. Karena apa? Bukan karena yang jadi korban itu adalah kiai kita dan sahabat kita. Hal ini bisa terjadi pada siapapun. Hal ini bisa terjadi pada siapapun. Maka apabila bapak-bapak kita yang terhormat, terkhusus Kapolres Karawang menangani hal tersebut secara cepat, insya Allah akan meredakan persoalan yang insya Allah pula akan membuat mereka, saya katakan mereka ini adalah kelompok yang melakukan penghadangan dan penyerangan itu. Walaupun saya tidak memvonis ya, apabila saya merunut dari apa yang disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil secara kronologis peristiwanya ya, dan dari penyampaian sahabat kami yang persis ada di mobil belakang yang dirusak tersebut. Jadi setelah dari pondok pesantren Mambaul Ulum keluar nggak berapa lama kemudian lalu dilakukan penghadangan, kemudian terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan itu. Sementara lebih jelas Tubagus Nur Fadil karena beliau katakanlah boleh dikatakan barangkali sebagai saksi korban, dia mendengar dan mengetahui secara persis bahwa yang dicari itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imad. Tapi nyata Imad nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya. Wah, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Menilik dari peristiwa ini, nampaknya ada kaitannya dengan persoalan-persoalan sebelumnya, yakni berkenaan dengan kajian nasab dan pelurusan sejarah yang oleh kelompok tertentu dikatakan sebagai pemecah belah umat dan sebagainya. Karena persoalannya beruntun ya. Kalau kita mengurut mulai dari Jawa Timur di bulan ini saja ya, mulai dari Gresik, kemudian terjadi pada Kiai Tatang di Tangerang, ya didatangi sekelompok orang, kemudian terjadilah yang di Karawang.
Nah, apabila kita runut, kita masih sangat ingat bagaimana seorang Habib di Jawa Timur mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi. Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Kecuali Pak Muhdor tadi, juga imam besar mereka menyampaikan yang serupa. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Kedua video tadi memang potongan, tapi setidaknya kita bisa mendapatkan gambarannya karena kalimatnya tergolong sempurna ya. Intinya hitop atau tujuan dari kalimat itu kepada Kiai Imad wa ashabihi, kurang lebih seperti itu. Maka harapan kami dan mungkin juga Anda, penuntasan kasus yang terjadi di Karawang ini bisa sampai kepada otak di belakangnya. Khawatir kan ada rencana-rencana besar yang memang sudah mereka persiapkan dengan membuat letupan-letupan. Saya tidak menuduh, tapi barangkali menganalisa dari rentetan peristiwa adalah sesuatu yang wajar. Hal lain juga kepada bapak-bapak yang berada di Kapolres Karawang, di dalam menyikapi hal ini, di dalam melakukan pencarian kasarnya terhadap para pelaku, kiranya tidak terlalu susah ya. Karena apa? Videonya banyak beredar dan saya yakin beliau-beliau ini kan orang-orang hebat, sudah terlatih dan sudah banyak mengantongi kan, mulai dari plat nomor, jaket yang dipakai dan berbagai hal lainnya. Saya pikir kalau memang sungguh-sungguh di dalam menangani kasus ini, saya yakin nggak sampai 1 hari bisa ketahuan. Kalau umpamanya nomor motor itu kan kita ketahuan kalau motornya nggak bodong ya, dengan motor plat nomor sekian kan sudah ketahuan siapa pemiliknya. Ini cuma masukan, bukan menggurui bapak-bapak yang terhormat. Ya, kami sebagai rakyat berharap bapak-bapak bisa dengan mudah, cepat, dan tepat di dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hal ini. Mengingat juga harapan dari Ketua Umum PBNU agar hal ini tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut khawatir nanti terjadi perluasan peristiwa yang serupa. Demikian kita dukung langkah-langkah yang positif, konstruktif dari Bapak Polisi. Kerja terukur, terarah, tepat, dan cepat. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.